Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga yang terang benderang ini. Teman-teman yang dirahmati Allah, tak terasa Ramadan akan segera berakhir, yang mana kita akan menyambut hari raya Idul Fitri. Ada beberapa amalan-amalan yang disunahkan untuk menyambut hari raya Idul Fitri. Yang pertama ialah mengumandangkan takbir atau menghidupkan malam hari raya Idul Fitri. Sebelum hari raya Idul Fitri tiba di pagi hari, kita seluruh umat Islam di dunia disunahkan untuk mengumandangkan takbir. Takbir ini bisa dilakukan secara bersama-sama ataupun sendiri di rumah. Menghidupkan malam hari raya Idul Fitri ini dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak zikir seperti membaca Al-Qur'an, sholat malam, memperbanyak istighfar dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ialah mandi pagi. Mandi pagi di hari raya Idul Fitri dapat dilakukan mulai dari tengah malam hingga pada saat pagi setelah sholat subuh. Mandi pagi hari raya Idul Fitri ini juga berlaku untuk wanita yang sedang haid atau nifas, yang mana tata cara mandi hari raya Idul Fitri ini hampir sama seperti mandi wajib pada umumnya. Kemudian yang keempat, memakai pakaian yang baik dan memakai wewangian bagi kaum lelaki. Memakai pakaian yang baik ini bukan berarti kita harus memakai pakaian yang baru. Memakai pakaian yang baik ini yaitu memakai pakaian yang bersih, sopan, dan suci. Kemudian membersihkan kotoran-kotoran yang tersisa pada anggota tubuh kita, misalnya memotong kuku. Memotong kuku ini sebagai sunnah di pagi hari raya Idul Fitri. Pada intinya, pada tubuh yang bersih ini adalah cermin dari umat muslim untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cermin dari umat muslim yang takwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima ialah makan pagi. Makan dan minum di pagi hari sebelum kita berangkat sholat hari raya Idul Fitri ini termasuk yang disunahkan. Ini bertujuan untuk menyadarkan bahwa kita pada tanggal 1 Syawal itu diharamkan untuk berpuasa. Kemudian yang keenam adalah menempuh dua jalan yang berbeda pada saat pergi ke lokasi sholat Idul Fitri dan pulangnya itu termasuk hal yang disunahkan, dan melakukan perjalanan kaki menuju sholat Idul Fitri ini. Kemudian yang ketujuh, membaca takbir pada saat kita perjalanan menuju lokasi sholat Idul Fitri. Yang kedelapan, mendengarkan khutbah. Setelah dilaksanakan sholat Idul Fitri, hendaknya kita mendengarkan nasihat dari khutbah yang dibacakan ini dengan seksama, yaitu kita dilarang untuk berbicara dengan orang lain. Kita mendengarkan dengan seksama ini akan menciptakan suatu kondisi yang kondusif agar umat Islam di sekitar kita dapat mendengarkan khutbah yang dibacakan. Kemudian yang kesembilan ialah saling bertegur sapa dan bersilaturahmi. Pada saat selesai sholat Idul Fitri dan selesai khutbahnya selesai, kita disarankan untuk bersilaturahmi kepada orang sekitar kita, terlebih dahulu kepada orang tua, kerabat, dan tetangga. Silaturahmi dan ini bertujuan untuk menjalin tali. Bertegur sapa ini dapat menjalin
tali silaturahmi antar umat muslim. Kemudian yang terakhir adalah tidak menggunjing atau membicarakan orang lain. Pada saat kita ketemu dengan orang, kita dilarang untuk menggunjing atau membicarakan orang lain. Ini termasuk tindakan yang tidak terpuji. Terlebih dahulu pada hari kemenangan. Pada hari kemenangan ini kan seluruh umat muslim seharusnya meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amalan-amalan yang disunahkan untuk kita lakukan menjelang di hari raya Idul Fitri. Lebaran akan datang, akan tiba sebentar lagi. Apakah kita sudah menyiapkan hati dan diri kita untuk menyambutnya? Jika belum, mari kita siapkan dari sekarang. Semoga Lebaran dan puasa tahun ini lebih berkualitas dibanding tahun yang lalu. Amin amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf karena kekurangan ini berasal dari dalam diri saya. Kekurangan berasal dari dalam diri saya karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.